92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar. Kita ada di Dialog Palembang pagi ini dan hari ini memperingati sebagai Hari Pahlawan ya, 10 November 2025. Dan pendengar, kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711369977. Untuk pagi hari ini dan tentunya kita akan juga terhubung ya. Kami masih mencoba untuk menghubungi ketiga narasumber kita untuk pagi hari ini. Dan tentunya kita masih membahas mengenai pahlawanku, inspirasiku bergerak bersama untuk Indonesia maju. Dan berbicara mengenai hari ini yang diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Jadi setiap tanggal 10 November itu merupakan momen mengenang jasa para pejuang dan kusuma bangsa. Dan ini kusuma bangsa yang bertumpur untuk menjaga kemerdekaan. Tahun ini tepat setelah 10 tahun serangan 10 November, jadi peringatan ini mengusung tema dan logo Hari Pahlawan 2025 dengan nuansa semangat dan pesan mendalam tentang teladan para pahlawan yang berjuang dan relevan dalam gerak laju perkembangan zaman. Mengenai Hari Pahlawan untuk tahun ini kita sudah terhubung melalui via Zoom bersama Putri dari Pahlawan Nasional. Ada Putri Pahlawan Nasional kita Akagani, Bapak Akagani, ada Ibu Gi Priyanti Gani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Priyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat kabarnya Bu Yanti untuk pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di Palembang ya Bu ya? Baik. Bu Yanti, kita juga sudah terhubung ya bersama narasumber kita lainnya. Ini baiklah ya, kita juga sudah terhubung bersama melalui via Zoom. Ada Mas Fetri Fajri S. Hum bersama sahabat veteran Sumatera Selatan. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Fetri. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Sehat kabarnya? Selamat pagi Bu. Mas Fetri, Sehat, pagi hari sehat, ini alhamdulillah sehat ya. Baik, kita juga sudah terhubung bersama narasumber kita satunya lagi. Ini bersama dosen sejarah FKIP dari Universitas PGRI Palembang. Ada Bapak Dr. Muhammad Idris MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Pak Idris pagi hari ini Pak Idris? Agak flu, agak faktor cuaca ini Pak ya. Dari semalam ini hujan deras sekali. Nah, ini kita berbicara mengenai pahlawanku, inspirasiku bergerak bersama untuk Indonesia maju di 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sebelum kita ke Pak Idris, terus juga kita ke Mas untuk pagi hari ini ya, kita ke Bu Yanti dulu. Untuk pagi ini sebelum kita ke Mas Petri juga, Bu Yanti ini kan merupakan salah satu anak ya dari pahlawan yang ada di Indonesia, lebih tepatnya pahlawan nasional, dan dari Bapak Akagani atau kita akrab dengan Dokter Akagani ya, yang namanya juga disematkan di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Palembang. Ini menggambarkan perasaannya kalau setiap tanggal 10 November itu seperti apa nih Bu Yanti? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada 10 November. Tentunya kita terus merenungkan doa beliau karena beliau adalah salah satu pahlawan yang ada di Sumatera Selatan. Kalau jauhnya ya tapi mungkin agak kurang ya, tapi saya berusaha lagi dan saya terus mendoakan beliau. Saya terus mencari selalu mengangkat beliau melalui seminar, pameran, di museum. Kebetulan kita punya museum Dokter Akagani ya, selain rumah sakit Dokter Akagani. Tentunya kita sangat berterima kasih kepada pahlawan-pahlawan kita
kita tanpa mereka tidak seperti sekarang. Jadi jangan lupakan sejarah dan jangan lupakan. Baik, Bu Yanti, ini kan kebetulan seperti kita ketahui Bapak Aka Gani ini selain pernah menduduki residen Palembang, juga Gubernur Militer Sumatera Selatan pada saat itu dan sekaligus Menteri Kemakmuran dan Menteri Perhubungan pada masa awal kemerdekaan ini. Terakhir Bapak Aka Gani ini menduduki posisi apa nih Bu Yanti? Dia juga sebagai Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian ya. Tapi itu dalam satu departemen waktu itu dalam satu dan kemakmuran. Jadi banyak sekali arsip-arsip beliau yang dibuat mereka untuk menjelaskan ekonomi Indonesia. Nah, dari beliau sudah merancang seperti jabatan terakhir beliau ada pro nasional, yaitu mencetuskan jalan tol Sumatera Highway yang sekarang saya akan katakan dalam bentuk memori kolektif bangsa sama provinsi dan nasional. Jadi dalam pro nasional itu beliau banyak sekali untuk membangun ke daerah Sumatera Selatan, seperti mendirikan kabupaten, pelopori untuk Sri dan juga sebagai kurator. Ya. Berarti banyak ya Bu ya peninggalannya, selain juga museum yang ada di MP Mangkunegara, ternyata juga masih banyak peninggalan dari Bapak Aka Gani tersebut ya Bu Yanti? Ya, banyak sekali. Sekarang sudah ada 3 museum di Jakarta, seperti Museum Kebangkitan Nasional dan Museum Sumpah Pemuda dan Galeri Museum di Bappenas. Jadi Bapak Ibu kalau kebetulan ke Jakarta bisa mampir ke sana. Jadi mulai sekarang Pak Aka Gani mulai terangkatlah gaungnya beliau. Kami sedang merenovasi museum kami dengan bantuan dari Kementerian Kebudayaan oleh Bapak Fadli John. Mungkin Desember ini selesai, mungkin kita undanglah nanti Bapak Ibu sekalian bisa hadir pada waktunya. Bu Yanti, kalau misalnya masih mengingat sosok Pak Aka Gani ini, mungkin bisa diceritakan seperti apa sih sosok beliau tersebut, Bu Yanti? Saya masih ketemu beliau sampai 4 tahun ya, karena saya lahir tahun 64. Pada usia 4 tahun? Ya, dia meninggal tahun 68. Jadi saya sering diajak pergi ke tempat beliau praktek di Kopong ya, sekarang di belakang daerah Kertapati itu. Dulu jalan setapak, saya menyusuri jalan sawah-sawah, sampai saya bilang kenapa sih mesti harus ke sini, karena ini bau gitu ya, namanya anak kecil kan. Iya, pada saat itu ya. Ini adalah komoditi untuk sandang pangan untuk Indonesia, karena kita Sumsel itu kaya sekali dengan sandang pangan seperti kebun sawit, bara, minyak, kan, pupuk, kan. Jadi banyak sekali lumbung padi yang pertama kali Pak Aka Gani mendatangkan transmigrasi di Blitar dan Tugu Mulyo Linggau, itu adalah sumber sandang kita hari ini sampai hari ini. Jadi produksi beras yang terbanyak dan bagus itu di dua daerah itu pada saat itu. Mungkin sampai sekarang di sini. Ternyata kita karena juga. Saya juga masih karena saya juga mengkonsumsi keras belitak soalnya. Oh iya, berarti sampai sekarang kita masih menikmati hasil tersebut ya Bu ya? Saya juga masih menikmati jembatan Musi yang turun naik gitu. Jadi kita kalau naik ke jembatan jadi kita. Baik, nah kalau misalnya untuk dari kedisiplinan sendiri dari Pak Aka Gani, masih ingat nggak sih Bu? Oh iya, karena tiap pagi kita harus makan bersama. Sibuk-sibuknya beliau pada saat itu beliau sudah tinggal di Palembang ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan beliau banyak di Jakarta. Dan terakhir juga buka praktek di rumah satunya, yaitu di 15 ini rumah Pak Aka Gani itu kan ada 4.
Mhm. Satu adalah yang sekarang jadi di Jalan Merdeka, Mhm. yang Bung Karno 3 bulan menginap di situ. Semoga pemerintah Kota Palembang bisa merenovasi dan Yang di Merdeka di menjaga mananya, Bu? sebelah kantor veteran, yang dulu SMP Gajah Mada. Dulunya SMP Gajah Mada. Itu Ya, sekarang itu sekarang rumah panggung rumah Bari. oh, sekarang jadi apa nih, Bu? Kosong. Oh, kosong. Baik, Heeh. selain Dan di beberapa hari yang Mhm. lalu udah dijual juga oleh teman-teman dari Bidang Budaya dan Kepala BPK Wilayah 6 Mhm. Sumatera Selatan dan Jawa. Mudah-mudahan mungkin seperti kita di museum mungkin ada perhatian bagi Baik, mereka. baik Bu Dan Yanti. rumah Mhm. adalah tempat beliau praktek di daerah 15 Ilir, sekarang jadi Bank BRI karena sudah dijual pada saat itu. Ada mini rumah sakitnya, ada apotek, dan Mhm. beliau praktek di situ. Oh, baik. Jadi Baik, Bu Yanti, kita cut dulu sebentar Bu Yanti ya. Mas Petri dan Pak Idris, kita akan mendengarkan informasi terkini terlebih dahulu. Ini kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan R Sukamto hingga Basuki Rahmat. Lapor langsung akan disampaikan Agrani Sombing. Agan. Baik Dela dan juga pendengar, selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di Jalan Basuki Rahmat. Saya tadi sempat melintasi beberapa jalan di Kota Palembang, berada di kawasan, diawali dari kawasan Kenter. Di Jalan MP Mangkunegara terjadi kemacetan panjang yang juga menyebabkan sedikit kronis di simpang Masjid Dar Said. Ada terjadi penyempitan dan juga sempat berhenti ya sebuah kendaraan hingga polisi datang untuk mengatur kembali. Lalu juga kemacetan mulai terjadi di atas jembatan flyover Basuki Rahmat panjang sampai dengan ke jalan Basuki Rahmat, mulai dari R Sukamto hingga ke Basuki Rahmat. Belum terjadi ataupun kami belum melihat ada genangan air saat ini karena hujan, tapi kemungkinan karena volume kendaraan yang cukup tinggi ini yang menyebabkan terjadi kemacetan. Pihak kepolisian juga tidak begitu banyak yang mengatur lalu lintas pada pagi hari ini, tapi beberapa titik pertemuan jalan ini terjadi kemacetan dan juga sedikit stagnan untuk kendaraan. Kami himbau dengar Anda untuk berhati-hati, terutama kendaraan roda 2, karena jalanan basah dan juga licin, dan ada beberapa genangan air dari pantauan kami yang juga sempat kami lihat, dan ini menyebabkan kendaraan roda 2 agak kesulitan ketika melewati tempat-tempat yang licin ini. Selain itu juga ruas jalan yang banyak memang kendaraan roda 4 menyebabkan juga tidak begitu banyak ya untuk ruas di kendaraan roda 2, sehingga ini juga menyebabkan kemacetan di beberapa lorong yang pertemuan antara lorong maupun juga jalan-jalan. Sementara itu pagi hari ini hujan rintik-rintik juga masih terjadi pagi ini. Banyak juga kendaraan roda 2 yang menggunakan jas hujan. Nah, ini juga terpantau oleh kami, perlu diperhatikan karena sepertinya juga membuat ada sedikit bahaya ya untuk bagi kendaraan roda 2 tersebut. Sementara itu pihak kepolisian maupun juga petugas dinas perhubungan tadi sempat sih kami melihat satu kali lewat atau juga mengatur lalu sudah meninggalkan titik itu karena memang kronis sekali. Saat ini di kawasan Basuki Rahmat kendaraan masih berjalan sedikit mengular pelan, tapi kendaraan dari arah ruas-ruas jalan pun masih banyak yang masuk ke kendaraan ini menuju ke simpang Polda. Begitu yang bisa kami informasikan untuk saat ini adalah kembali ke studio. Baik, laporan langsung Agrani Sombing. Kemacetan panjang terjadi di Jalan R Sukamto hingga Basuki Rahmat. Kembali lagi di Dialog Palembang pagi ini, pendengar, dan kita masih berbicara di hari ini sebagai peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025. Dan kita tadi sudah ngobrol sedikit bersama Bu Yanti. Kita lanjut lagi, Bu Yanti, kita lanjut lagi ya bersama Mas Petri. Nah, ini salah satu atau juga sahabat veteran Sumatera Selatan. Ada Mas Petri Fajri S. Home. Selamat pagi Mas Petri. Selamat pagi Mbak Dina. Mas sama Dela Mas Petri.
Mbak Dela ya? Iya, Oh iya, sama maaf. Dela. Baik. Mbak Dela. Mas Petri sebagai generasi bisa dikatakan generasi muda ya. Ini untuk Mbak. memaknai setiap tanggal 10 November itu apa ya mungkin dilakukan Mas Petri selaku sahabat veteran Sumatera Selatan? Ya, yang saya hormati Ibu Yanti, anak Dokter Kakak Akagani Gani, dan Pak dosen Idris. saya itu Pak Oh, Idris. dosennya Ya, ya. iya, Baik. dulu teman diskusi untuk terkait dengan sejarah-sejarah di Palembang. Mhm. Ya terkait dengan sahabat veteran sendiri di Sumatera Selatan, kita memaknai bukan hanya sekedar seremoni, tetapi bagaimana kami dan para sahabat-sahabat veteran lain untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam arti mentransformasi spirit perjuangan itu sendiri. Seperti kita kemarin juga mengadakan kegiatan-kegiatan bakti sosial dan mengajak veteran-veteran untuk bercerita tentang bagaimana perjuangan-perjuangan mereka kemarin dan perjuangan-perjuangan mereka yang telah bersusah payah mempertahankan hingga sampai saat ini kita menikmati hasil dari perjuangan-perjuangan mereka. Ya. Ya salah satunya dalam kegiatan itu kita juga mengajak veteran-veteran pejuang, veteran pembela, veteran perdamaian, semua menyampaikan nilai-nilai perjuangan kemarin itu kita terakhir itu mengadakan kegiatan di Talang Jambi, tepatnya di mengajak seluruh stakeholder terlibat baik dari kelurahan masyarakat. Nah itu terlibat juga santri-santri santri pesantren Sultan Muhammad Badarudin II, paling banyak mereka yang hadir. Nah nilai-nilai inilah yang kita sampaikan agar perjuangan dulu ke sekarang itu bagaimana, dan itu kakek-kakek juga berpesan intinya kita melawan kondisi yang memang saat ini serba apalagi di zaman Gen Z semuanya harus kita filter seperti itu, jangan semuanya kita konsumsi. Kalau kita nilai-nilai itulah paling spirit perjuangan untuk kekinian dari sahabat-sahabat veteran mengambil dan membawa ke kehidupan sehari-hari, khususnya nilai-nilai perjuangan itu sendiri. Gitu. Nah, kalau sebagai sahabat veteran sendiri, ada tantangan juga nggak sih untuk memperkenalkan, mungkin bisa memberikan sedikit edukasi, sosialisasi kepada generasi muda atau Gen Z? Kebanyakan kalau Gen Z sekarang kan lebih hafal kayak K-pop atau artis-artis lah ya, daripada mereka yang tahu dengan para pahlawan. Ada tantangan juga nggak Mas Petri? Iya, tantangan sendiri terkait dengan kita mengedukasi maupun mensosialisasikan itu. Kemarin terlibat, mereka kaget. Oh ternyata ada veteran pejuang masih di Kota Palembang seperti itu. Khususnya kan terkhusus veteran pejuang ini kan tinggal kalau nggak salah ada 3 atau 4 seperti itu di Kota Palembang ya. Iya, karena umurnya kan sudah sampai ke hampir 90. Kalau kemarin itu kita ada kakek Rodi Abdullah. Nah, mereka tantangannya sebenarnya kalau tantangan sendiri, alhamdulillah kalau kita sosialisasi ke instansi sekolah, alhamdulillah mereka menerima. Cuman terkurangnya mungkin kami dengan teman-teman juga harus bisa mensosialisasikan dari dunia Gen Z, harus lebih aktif seperti itu kegiatan-kegiatannya. Jadi mereka juga mengetahui seperti itu, baik dari nilai perjuangan ataupun terkait dengan veteran-veteran yang ada di Sumsel maupun di Kota Palembang. Baik, seperti itu Mbak. Baik Mas Petri, kita ke Pak Idris ya. Ini selaku dosen sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Pak Idris, yang kemarin kalau di Sumatera Selatan atau lebih tepatnya di Kota Palembang kan kita lebih mengetahui kayak Pak Akagani atau Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Nah kemarin juga sedang giat atau sedang disosialisasikan sosok Ratu Sinuhun. Kalau dalam pandangan Pak Idris sendiri, Ratu Sinuhun ini seperti apa Pak, tokoh perempuan dari Palembang? Kabarnya memang pencetus lahirnya Undang-Undang Kesetaraan. Terima kasih Mbak Bella. Sebelumnya saya menyapa dulu Mbak Yanti, Petri, yang sama-sama menjadi pegiat sejarah
dan budaya di Sumatera Selatan. Ratu Sinuhun merupakan tokoh penting dalam membangun peradaban di Sumatera Selatan pada abad ke-17. Iya. Dengan ide-ide briliannya sebagai seorang bangsawan kelas tinggi, dia mengajak sastrawan, kemudian tokoh-tokoh politik, kemudian juga pemikir-pemikir dan agamawan di Sumatera Selatan, bagaimana martabat dan mengangkat perempuan, harga diri perempuan khususnya, Iya. agar mereka setara dengan laki-laki. Dan dalam catatan yang dikumpulkan dalam kitab Simbol Cahaya, bagaimana zaman dulu wanita itu memiliki, terutama di daerah uluan. Kalau di daerah iliran mereka menerapkan syariat itu, tapi kalau di uluan itu adat dan budaya lokal yang dikembangkan. Iya. Nah, Ratu Sinuhun itu mengumpulkan dan mengkodeks, mengatur, kemudian membukukan hukum-hukum adat yang ada di seluruh Sumatera Selatan agar kemudian agar dapat berlaku sama, kemudian dilaksanakan secara bersama-sama untuk menertibkan daerah uluan. Ide pemikiran brilian Ratu Sinuhun ini menurut saya itu terinspirasi dari kitab undang-undang yang atau negara-negara maju pada masanya di Aceh, kemudian di Malaka, kemudian di Jawa. Karena Ratu Sinuhun sendiri itu kan keturunan dari bangsawan Jawa yang tinggal di Palembang. Jadi pemikiran globalnya sudah tinggi dan dapat diterapkan dalam kemajuan peradaban di Sumatera Selatan. Baik. Saya adalah. Baik, Pak Idris, Bu Yanti, dan Mas Petri, kita sudah terhubung bersama salah satu penelpon kita yang ingin bergabung pagi hari ini. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Pak Virgo di Banyuasin ya. Iya Mbak Dela. Silakan, di sini ada Bapak Dr. Muhammad Idris MPD, dosen sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Ada Ibu Gi Prianti Gani, ini merupakan putri dari pahlawan nasional, ada Bapak Aka Gani, dan ada Mas Petri Fajri Eshum, merupakan sahabat veteran Sumatera Selatan. Silakan Mas Virgo. Baik, terima kasih Mbak Dela. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Ini luar biasa sekali ya, bangga kita karena di Sumatera Selatan juga Pak Aka Gani juga sebagai pahlawan nasional ya, Ibu Prianti. Kita patut bangga dengan Pak Aka Gani, apalagi diabadikan menjadi nama rumah sakit ya di sekitaran. Kalau kami sebenarnya rumah sakit Benteng ya Bu Ibu ya. Ya. Nah ini mungkin jadi pertanyaan dari masyarakat awam ini, Pak Idris dan juga Bu Yani, terkait dengan pengajuan pahlawan nasional. Saya baca beberapa kali baca pemberitaan itu di Sumatera Selatan khusus kan juga mengajukan nama-nama untuk dijadikan pahlawan nasional gitu ya. Dan yang paling terakhir kemarin saya baca berita itu ada Ratu Sinuhun tuh yang diajukan juga menjadi pahlawan nasional perempuan dari Palembang, Sumatera Selatan. Nah mungkin ini pertanyaan dasar dari saya. Apa sih yang menjadi kriteria khusus untuk bisa diangkat menjadi pahlawan nasional gitu ya? Dan di Sumatera Selatan khususnya di kota Palembang ini sudah ada berapa banyak Pak Idris ya pahlawan yang sudah diakui secara nasional gitu ya. Terus kira-kira deklarasi pengajuan yang kita ajukan dari beberapa daerah kan kayak di Palembang kan banyak deklarasi nih mengajukan nama si A, si B, si C. Nah itu sejauh mana persentase besarnya gitu ya agar bisa diangkat menjadi pahlawan nasional. Kemudian jika nanti sudah diangkat menjadi pahlawan nasional, apakah juga berpengaruh untuk keluarga dan juga keturunannya gitu Pak Idris? Apakah keluarga keturunan juga mendapatkan apa ya mungkin sebagai bentuk ucapan terima kasih dari negara karena ayahnya atau mungkin kakeknya itu menjadi pahlawan nasional. Itu mungkin yang menjadi rasa penasaran dari kita ya warga biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Virgo di Banyuasin. Boleh Pak Idris langsung ditanggapi Pak Idris? Terima kasih Mbak Yanti, Mbak Dela. Ya. Gini Pak, penetapan pahlawan nasional itu setelah melalui beberapa, yang pertama langkahnya usulan Pak. Sebuah langkah usulan itu harus dilengkapi dengan rekam jejak tokoh yang akan kita usulkan sebagai pahlawan. Rekam jejaknya bisa berupa catatan, tulisan, kemudian naskah, yang zaman dulu naskah ya, zaman prakemerdekaan itu naskah.
yang mencatat pemikirannya, ide-idenya, perjuangannya, kemudian ide-ide nasionalismenya yang bertujuan untuk memajukan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kemudian ada riset yang meneliti atau riset yang menjadi dasar kita untuk menetapkan. Karena polisi juga agak riskan untuk ditetapkan. Jadi penelitian ini dipublikasikan bisa dalam bentuk seminar atau workshop atau apalah yang namanya publikasi di jurnal, bisa jurnalnya yang bagus, kemudian yang terakreditasi sehingga dapat diakses oleh semua orang dari lokal, nasional maupun internasional. Kemudian ada berkas-berkas usulan administrasi lainnya yang harus diisi dan dilengkapi. Kemudian ada sidang penetapan yang ditetapkan oleh kementerian yang menghadirkan beberapa tokoh penting sejarah, kemudian tokoh politik dan juga tokoh budaya yang memiliki pemikiran yang mampu memberikan penilaian dan telah mendapatkan sertifikasi sebagai penilai. Kalau dulu ya ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Nah setelah itu setelah melalui beberapa tahapan-tahapan penilaian kelayakan baru ditentukan beliau sebagai pahlawan nasional. Efek daripada penetapan ini ada beberapa langkah penting. Yang pertama, pemerintah harus memberikan pengakuan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada pahlawan yang bersangkutan dan keluarganya. Dan untuk yang masih hidup, pemerintah juga harus memberikan semacam tunjangan kepahlawanan. Setidaknya penghargaan lah, sertifikat sebagai pahlawan yang diberikan melalui upacara resmi kenegaraan atau pemerintahan di tingkat daerah, provinsi maupun nasional. Dan ini sudah dipikirkan oleh Bapak Menteri di Jakarta sana tentang kesejahteraan ahli warisnya. Kalau kita di pahlawan revolusi fisik mulai dari tahun 45 ke atas, itu datanya jelas dan agak mudah, dan pemberian loyalty oleh pemerintah kepada keluarga juga sudah jelas. Kalau itu setiap bulan diberikan oleh pemerintah. Tapi untuk orang yang sudah meninggal dalam jangka waktu yang lama seperti misalnya Ratu Sudiro ini saja sulit karena ahli warisnya juga ribuan. Banyak mungkin penghargaan pemerintah dalam bentuk lainnya. Demikian Mbak Dera. Baik, kita kembali ke Bu Gi Priyanti Gani selaku Putri Pahlawan dari Pahlawan Nasional dari Bapak Akagani. Tadi yang disampaikan Pak Virgo menanyakan ke Pak Idris dari keturunan atau juga anak dari para pahlawan nasional, apa mungkin yang didapat atau juga dirasakan atau adakah mendapatkan hal yang istimewa dari pemerintah kita juga nih Bu Yanti? Baik. Pertama-tama kita juga harus siap ya dari tim kepahlawanan. Bu Yanti mungkin bisa berubah posisi Bu, soalnya kita tidak bisa nerima dengan baik nih suaranya Bu, putus-putus. Oke, ya. Baik, silakan Ibu. Mungkin terlebih dahulu saya menambahkan dari keterangan bahwa memang untuk menjadi seorang pahlawan kita harus benar proaktif ya, melakukan pada instansi tempat. Kalau kita setelah menjadi pahlawan nasional, kita mendapat penghargaan berupa piagam dan penghargaan lainnya dari Kementerian Sosial kepada aspek ya. Jadi mudah-mudahan didapat kita mendapatkan fasilitas mendapat undangan upacara di negara ini setiap tahun, dan upacara 10 November juga di Jakarta juga. Jadi saya juga dapat, tapi karena saya menghormati Mbak Dera, jadi saya tidak mengikuti upacara Jakarta Kalibata, dan juga kita menjadi anggota keluarga pahlawan nasional. Jadi sekarang ketuanya ialah Ibu Hatta. Setiap tahun kita mengadakan
semua nanti tanggal 22 November kita akan ada acara di Kalibata Convention Center. Baik Ibu Yanti, Mas Petri, dan Pak Idris, kita terima telepon kembali ya. Ada pendengar kita yang ingin bergabung Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Pak Kiwai di Batu Raja ya. Silakan Pak Kiwai. Selamat pagi ke Bapak Narasumber dan Ibu Yanti tadi. Ibu Yanti, ini Ya, putri dari tahu. Pak Akagani. Ya. Saya tahu itu Pak Kagani ya, almarhum ya. Iya. Ibu ini adalah anaknya ya. Iya, Oke. silakan. Ya kalau memaknai Hari Pahlawan, memang kita banyak di Sumatera Selatan pahlawan veteran. Benar kata Bapak Putun, itu harus diberikan sebagai kepatuhan nasional di daerah ya. Nah, cuman saya ada usulan sedikit ya. Ya kalau Pak Gagani ini saya tahu, saya masih kecil ketika itu, orang tua juga saya kenal. Mungkin sama salah satu profesi dengan orang tua saya, tapi di rumah sakit tentara itu ya. Atau rumah sakit tentara di Jawa, kalau bapak saya itu tugas. Kalau meninggal, Pernah di jadi depan bapak kepala saya ya. rumah sakit. Kakek saya juga di veteran pejuang bersama Pak Ria Kudu gitu dulu. Itu dengan kakek saya ya. Nah, saya bukan Ibu Yanti, salam kenal Ibu Yanti. Suatu saat mungkin kita bisa bertemu Pak Yanti ya. Amin. Saya ingin ada usulan Mampir ke Pak ya, museum. dengan Bapak. Pokoknya yang perut Pak Gubernur Sumatera Selatan. Sekarang legend veteran di Sumatera Selatan banyak. Veteran perdamaian ya. Veteran Trikora, Duikora, veteran pejuang 45 bintang general 1 itu ya. Nah, kalau bisa yang masih hidup ini ya, kalau dari pusat, dari Hankam itu, dari itu sudah tahu kita banyak kebijakan yang sudah ada ya. Nah, coba kalau untuk daerah supaya gubernur ini memberikan kesejahteraan bagi yang masih hidup, baik veteran yang legend veteran yang masih hidup, baik jandanya. Iya. Nah, bukan menurun keadaan anak. Yang penting jandanya beli kesejahteraan dah. 1 bulan, per bulan sekali paling 500. Kan di Sumatera Selatan nggak sampai 500 orang di veteran yang menurut saya. Nah, apa salahnya? Kita tuh nggak mungkin kita nggak ada anggaran. Sumatera Selatan nggak ada PKB apa partai ke daerah ada dana DPH ada pusat dan kami mungkin kita nggak bisa. Nah, itu aja menurut saya. Terima kasih. Terima kasih waktunya Mbak Dela. Iya Pak Kiwai. Semoga Ibu Yanti, Saya kita walaupun gimana, selalu ya. Terima Baik. kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita ke Mas Petri. Mas Petri, kalau di dalam pandangan atau mungkin pandangan dari Mas Petri sendiri selaku sahabat veteran Sumatera Selatan, sejauh ini veteran yang masih ada atau yang masih hidup itu kesejahteraannya seperti apa Mas Petri? Ya, pada dasarnya Mbak ya, kalau kesejahteraan mereka ini, kalau untuk di Sumatera Selatan khususnya, kita kan sering terlibat mungkin di kota Palembang ya. Kalau untuk ke daerah-daerah mungkin ada beberapa kali, dan itu juga memang kalau di daerah tidak seperti di kota Palembang, tetapi kan mereka sudah ada pendapatannya juga. Tetapi dari bentuk sahabat veteran sendiri, kami kadang-kadang dari teman-teman mandiri dananya. Seperti itu, paling untuk kegiatan-kegiatan bentuk santunan seperti itu Mbak. Kami kemarin juga yang terakhir ini kita kasih santunan ya, seperti kebutuhan pokok dan ada uang saku juga nggak seberapa, tapi ini rencananya akan di setiap momen dan setiap per berapa bulan sekali itu kita akan usahakan untuk mengadakan kegiatan seperti itu. Ini Seperti kalau itu. dari perhatian pemerintah sendiri kepada veteran seperti apa juga nih Mas Petri? Apakah mereka masih dalam tanggungan atau juga mendapat bantuan ataupun yang lainnya? Iya, kalau untuk dari pemerintah sendiri kan kalau yang sudah terdaftar dan jelas itu kan ada pendapatan per bulan Mbak. Seperti itu. Dan juga ada beberapa veteran dulu tapi sudah tidak ada lagi di Palembang dibawa karena terdaftar tapi ada bentuk perjuangan-perjuangannya seperti itu. Kalau untuk kesejahteraan sendiri pemerintah terkhusus di ini sebenarnya ada perhatian, tapi kan nggak tahu ke di daerah kan setiap ini memiliki peraturan dan kebijakannya sendiri seperti itu. Tapi kita dari sahabat veteran sendiri bagaimana fokusnya untuk veteran ini diperhatikan yang pertama, yang kedua memang benar-benar transformasi nilai-nilai perjuangan itu sendiri sampai ke anak-anak muda sekarang. Gitu. Baik, kita kembali ke Pak Idris. Pak Idris, sebenarnya kita sebagai generasi
muda ataupun generasi yang masih ada saat ini untuk menghormati para atau juga mengenang para pahlawan nasional atau juga menghargai yang saat ini veteran masih ada, apa mungkin yang harus kita lakukan, Pak Idris? Oke, terima kasih Mbak Deni. Kalau menurut pemikiran saya sebagai pengajar ya Mbak, saya selalu mengingatkan dimanapun, kapanpun kepada para generasi muda bahwa tanpa ada mereka itu tidak ada kita. Yeah. Karena mereka itu menurut saya adalah orang-orang yang luar biasa, yang mampu bertindak luar biasa, karena di tengah tekanan kolonial, di tengah tekanan politik, ekonomi kolonial, mereka tuh memikirkan orang lain. Memikirkan bangsanya, memikirkan harga diri bangsanya, dan mereka sadar bahwa mereka itu orang yang terjajah. Dan bagaimana melepaskan diri dari belenggu penjajahan? Mereka tuh para pejuang-pejuang yang tercatat maupun yang tidak tercatat, tertulis maupun tidak tertulis, diakui maupun yang tidak diakui, itu adalah orang-orang yang luar biasa. Nah, saya itu mengimbau para pemimpin-pemimpin bangsa, baik di daerah maupun di pusat, bahwa tanpa mereka itu kita tidak ada. Tanpa mereka kita tidak ada harga dirinya. Tanpa mereka kita itu tidak bisa memiliki penghasilan yang kalau kita lihat di luar sana. Bisa naik mobil Pajero, bisa punya rumah di komplek elit, bisa punya kebun yang puluhan hektar, punya penghasilan yang miliaran. Nah, kenapa kita tidak mendermakan sebagian harta kita para keluarga pejuang-pejuang itu? Yeah. Saya tuh miris loh Mbak, karena mereka itu ada yang tidak mendapatkan apa-apa di sekarang. Ketika mereka masih hidup, saya pernah ngomong, pernah tidak ada perhatian pemerintah. Kami cuma diundang ketika acara 17 Agustusan saja. Itu pun hanya di tempat tertentu. Setelah itu kami tidak dapat apa-apa. Kan miris Mbak. Cobalah perhatikan, terutama Pentri ya sebagai generasi muda. Bagaimana mengusung ini untuk melalui perjuangan pemikiran anak-anak muda agar menggebrak para pemimpin, para pengambil kebijakan agar memperhatikan, karena tanpa mereka kita itu tetap ada di bawah loh. Yeah. Karena sebagai orang yang terjajah, tapi mereka mengorbankan semuanya. Pernah saya membaca atau bertemu dengan beberapa narasumber mirip sampai beras di dapur pun mereka sedekahkan untuk perjuangan. Yeah. Mereka malam-malam keluar untuk menyampaikan sebuah surat informasi kepada pejuang di lapangan. Itu sangat miris. Dan mereka sampai sekarang tidak dihargai sama sekali. Nah, tugas menteri yang muda-muda dan teman-teman, ayo gebrak ini. Kita dokumentasikan dan kita usulkan. Kita kumpulkan tanda tangan banyak-banyak. Kumpulkan catatan banyak-banyak. Kita buat pertemuan dengan para anggota dewan yang duduk enak di luar rumah. Yeah. Memikirkan siapa sih, tanpa mereka kita tidak ada. Tanpa para pejuang kita itu tidak ada apa-apanya. Bukannya hanya mementingkan kepentingan perut segelintir orang dan organisasi politik, tapi pikirkan rakyat, pikirkan para pejuang terdahulu yang telah bersusah payah mengorbankan nyawa, mengorbankan harta untuk kemerdekaan Indonesia. Itu pemikiran saya Mbak Bella. Bukan hanya sekedar seremoni atau upacara saja ya Pak ya, tapi ada tindak lanjut bentuk perhatian dari pemerintah kita kepada veteran yang masih ada ataupun keluarga yang ditinggalkan ya Pak ya. Seperti cerita Mbak Yanti, tepat kegiatan tanpa Akagani saja sudah hampir roboh. Saya sering lewat kok. Pemerintah peduli nggak? Tidak. Pemerintah itu hanya lip service-nya saja. Mbak Yanti boleh tanya sama Mbak Yanti itu. Di SMA Agama itu gedungnya hampir roboh. Gentengnya sudah lepas-lepas dan sudah bobrok. Nah, kita melalui media sosial ini, kita angkat ke permukaan bahwa mereka itu adalah orang-orang penting yang memperjuangkan para konglomerat Sumatera Selatan, orang kaya Sumatera Selatan, pejabat-pejabat Sumatera Selatan yang sekarang bisa diterima itu. Baik, kita kembali ke Bu Yanti. Bu Yanti, di tanggal 10 November ini mungkin apa yang mungkin Ibu ingin suarakan untuk mungkin mendiang Bapak Akagani? Bentuk perhatian yang kata Pak Idris. Karena saya ini 30 tahun memperjuangkan sudah menjadi pahlawan nasional. Jadi betul-betulnya terseok-seok sampai saat ini
saya tidak pernah putus asa untuk memperjuangkan mengangkat beliau, karena saya pikir perjuangan beliau tidak ada sebanding dengan sekarang yang kita rasakan, karena beliau para pahlawannya, semua pahlawan ya, bukan hanya Dr. Aka Gani saja, mereka benar-benar mempertahankan keadaan tanpa mengorbankan, tanpa balas jasa lah mungkin ya. Yeah. Jadi terus nyawa dan waktu, pokoknya semua mereka korbankan di Indonesia. Karena saya memang betul-betul juga berjuang di berat. Tapi kata Bapak juga, saya juga dalam seremonial acara-acara negara saya tidak pernah diundang saat dibuat. Saya juga tidak pernah putus asa. Kadang-kadang saya juga mengadakan acara sendiri. Saya dengan seperti kata Bapak saya waktu Pak Presiden bilang bahwa memang pada saat Gubernur Raffi Hasan dan itu saya menjadi ketua komisi kemerdekaan, itu beliau memperjuangkan untuk para perintis dan veteran mendapatkan. Bahkan sampai ke daerah, kadang-kadang saya mengantarkan uang itu sampai ke Muara Rubin, menyeberang sungai. Terus juga para perintisnya mendapatkan rumah, yaitu walaupun itu rumah susun, tapi bentuk penghargaan pada pemerintah, kepada semua mereka. Jadi saya himbau juga kepada kita yang sekarang maupun di kota juga, katakanlah bapak-bapak kita berperan. Kalau mereka bercerita kepada saya sangat miris, sangat sedih sekali. Yeah. Saya sampai juga saya juga harus berjuang. Sampai sekarang juga saya harus berjuang. Saya bilang tidak apa-apa, tapi ikhlas saja. Dan mereka mati-matian pertahankan rumah itu supaya jangan diroboh sampai dihilangkan. Jadi ya saya juga kadang-kadang kalau kadang-kadang Sentul ini kita ada di Surabaya ada 10 November, di Bandung ada Lautan Api. Padahal kita juga ada 5 malam. Iya, Kadang-kadang 5 kita yang memperingati itu sendiri-sendiri gitu. Beberapa komunitas, saya mengadakan sendiri, komunitas mengadakan sendiri. Saya inginnya seperti hari-hari yang bersejarah seperti yang lainnya, gitu, skala nasional. Jadi saya bilang kepada generasi, jangan kamu akan berduka kalau tidak mendapatkan hari ini, karena kita contoh pahlawan yang lain, mereka tidak ada fasilitas, tidak ada apa-apa, tapi mereka bisa memperjuangkan Indonesia sampai saat ini, dan seperti kita masih sehat walafiat. Amin. Baik. Dari Bu Yanti sendiri mungkin ada agar masyarakat atau juga generasi milenial atau generasi muda Gen Z lah bisa dikatakan seperti itu, agar tahu bahwa Dr. Aka Gani ini merupakan pahlawan nasional dan banyak meninggalkan kenangan dan juga bukti-bukti lainnya di Kota Palembang, salah satunya Museum Dr. Aka Gani ya Bu ya. Apa yang mungkin Ibu lakukan Bu? Saya para generasi muda yang ada sekarang, kita dan ketahui para pahlawan siapa Sultan Mahmud dari Minwa dan karena dari mereka lah kalian bisa melihat bahwa ada atlet yang sangat penting sekali, seperti atlet tentang Lidah Jati, tentang jalan tol, jalan Asia Afrika, dan banyak lagi yang pernah Pak Kaga dilakukan. Semoga dengan para dinas maupun kota maupun struktur bisa mengajak para mahasiswa maupun para murid-muridnya untuk menunjukkan supaya untuk lebih banyak mengetahui siapa sih sebenarnya Pak Kaga. Baik, untuk jam operasionalnya setiap hari apa nih Bu Yanti? Dari jam 9 sampai jam 4. Kita tidak ada libur kecuali hari. Kecuali karena hari? Sayang kalau saya kecuali hari libur Lebaran. Oke. Sekali pengunjung yang dari luar negeri, jadi mereka mendarat dari airport seperti kita kadang malam, kadang sore, tetap karena pengunjung yang banyak. Karena lokasinya juga sangat strategis ya Bu ya? Ya.
baik. walaupun belakang pemerintah kita tetap memberikan jalan mereka supaya aksesnya. Baik, kita kembali selanjutnya Mas Petri, selaku sahabat veteran Sumatera Selatan, apa yang mungkin ingin disuarakan kepada masyarakat juga, atau juga yang tadi disampaikan Pak Idris, selaku generasi muda nih Mas Petri, untuk lebih mengajak pemerintah juga agar lebih perhatian juga kepada veteran atau keluarga-keluarga dari pahlawan yang ada di Kota Palembang ataupun Sumatera Selatan. Mas Petri. Ya, sebenarnya ya terima kasih Pak Idris. Memang ini masukan dan juga ini sudah jadi bahasan-bahasan setiap kali kita melakukan pertemuan dan melakukan kegiatan. Tapi terkadang kita memang mengajak dalam arti ke anak-anak muda, terkhususnya di generasi milenial ataupun generasi Gen Z sekarang ini, bagaimana memunculkan kesadaran dan lebih perhatian terhadap veteran-veteran yang ada. Makanya saya tadi bilang pertama kali Mbak, banyak orang yang tidak tahu ternyata veteran-veteran itu, pejuang itu ada, yang masih ada di Kota Palembang. Itu yang pertama. Dan mungkin kami juga akan menekankan ke pemerintah, karena kami kan sebatas hanya perkumpulan komunitas yang memang ini konsisten sejak kami kuliah dulu dari 2011. Memang sudah beberapa kali waktu itu zaman Pak Alex sudah ada yang diumrohkan, dan bagaimana kita melakukan mediasi-mediasi untuk meningkatkan kesejahteraan agar para pejuang yang memang betul kalau tidak ada mereka kita mungkin tidak menikmati fasilitas yang ada sampai sekarang. Kalau melihat cerita dan perjuangan kakek Rosidi itu veteran pejuang Mbak, itu sampai dia 40 hari itu makan apa yang ada ditemu di hutan seperti itu. Nah, nilai-nilai perjuangan baik dari pahlawan kita Pak Sagani dan veteran-veteran yang ada masih hidup sekarang memang perlu mendapatkan perhatian lebih. Nah, tetapi ini kan mempunyai langkah-langkah yang mungkin kita akan setelah ini mungkin saya bisa turahmi lagi, berdiskusi dengan Pak Idris dan Ibu Yanti bagaimana langkah-langkah kita terkait dengan anak-anak muda yang terlibat atau yang ada wadah dalam sahabat veteran ini lebih giat lagi untuk memperjuangkan veteran-veteran yang ada agar harapan-harapan kesejahteraan dan yang belum tersentuh mungkin kita tidak tahu yang terdata ataupun tidak terdata nantinya bisa mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana dia telah memperjuangkan kemerdekaan ini dengan jiwa raganya seperti itu. Baik, tahun ini ada kegiatan untuk berkunjung ke museum-museum Mas sebagai bentuk Hari Pahlawan Nasional? Mungkin kita akan agendakan segera, apalagi memang saya tahu kondisi itu memang tempatnya lagi memang harus perlu difugar dan lain sebagainya, dan ini kan butuh mendapat perhatian. Sekarang apalagi pemerintah Kota Palembang ini saya rasa agak lebih sensitif apabila hal-hal ini kita timbulkan seperti agak sedikit viralkan seperti itu. Mungkin itu nanti kita di kalangan-kalangan anak muda, baik itu sahabat-sahabat veteran, nanti kami akan boleh setelah ini saya izin untuk bisa lebih silaturahmi dengan Ibu Yanti seperti itu, dan bagaimana kita berkolaborasi Bu seperti itu untuk mengajak anak-anak sekolah-sekolah. Kan biasanya kami transportasinya ke sekolah-sekolah, mungkin itu bagian menjadi kunjungan, tidak hanya kunjungan ke tempat wisata-wisata, tetapi nilai-nilai sejarah dan perjuangan veteran itu nanti kita akan gaungkan dan kita akan lebih giat lagi untuk bersinergi seperti itu. Amin, baik. Kita kembali ke baik Mas Petri. Pak Idris, harapannya Pak Idris untuk di Hari Pahlawan, dan ini bisa dikatakan juga sedang menyusung ini ya untuk yang pahlawan yang perempuan tadi Pak, yang Sinuhun ya. Ini sedang upaya pengusulan Ratu Sinuhun sebagai pahlawan nasional. Harapannya juga Pak untuk pahlawan kita satu ini ada Sinuhun, Ratu Sinuhun. Silakan Pak Idris. Dan yang pertama itu Dinas Kebudayaan Kota Palembang yang mengusulkan Ratu Sinuhun itu sebagai pahlawan nasional sudah beberapa tahun yang lalu berusaha dicari rekam jejaknya, karena kesulitan kita itu
kitab simbol cahaya yang kita punya sampai sekarang itu adalah produk yang dicetak atau ditulis pada periode kolonial. Kita belum menemukan kitab asli atau yang lebih tua dari tahun 1860 yang ditulis pada periode yang lebih tua lagi. Nah, itu kesulitannya. Kemudian yang kedua, kita kelemahannya adalah figur Ratu Sinuhun sendiri belum jelas, maksudnya gambarnya, visualisasikan beliau itu. Kalau SMB kan pernah dilombakan dan disepakati bersama, dan Ratu Sinuhun mungkin kelak akan ada semacam sayembara bersama yang sama, kemudian bersama seluruh komunitas pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melombakan visual art daripada Ratu Sinuhun itu sendiri. Semoga langkah ke depan untuk memperjuangkan beliau sebagai tokoh pahlawan wanita, emansipasi yang lebih tua dari era Kartini dari Sumatera Selatan ini akan berhasil. Karena setidaknya bahwa integritas, kemudian peduli sosial, peduli masyarakat, dan sikap empati kepada perjuangan bangsa yang dimiliki oleh almarhumah Ratu Sinuhun itu dapat dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia dan seluruh bangsa di dunia, bahwa perempuan Sumatera Selatan telah berjuang lebih awal daripada yang ada di luar negeri sana. Dari abad ke-17 sudah memperjuangkan emansipasi wanita. Semoga berhasil dan disetujui oleh pemerintah. Dan pemerintah Sumatera Selatan gercep nih buat lomba visualisasi artnya Ratu Sinuhun, kemudian mencari kitab simbol cahaya yang lebih tua dari tahun 1860 atau 1890-an, sehingga program pengusulan tokoh perempuan kita itu berhasil. Harapan. Baik, terima kasih banyak Pak Idris, waktunya bersama Pro1. Bu Yanti, terima kasih banyak waktunya bersama Pro1. Mas Petri juga terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Dan semoga di Hari Pahlawan ini merupakan hari di mana kita sebagai masyarakat atau juga yang masih ada dapat menghormati atau juga bisa menghargai peninggalan pahlawan nasional kita dan semua pahlawan yang ada di Indonesia ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Idris, MPD, dosen sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang, Ibu Gi Priyanti Gani, merupakan putri pahlawan nasional dari Bapak Aka Gani, dan Mas Petri Fajri Eshum, sahabat veteran Sumatera Selatan. Terima kasih waktunya untuk pagi hari ini bersama Pro1. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu tadi dialog Palembang pagi ini untuk edisi 10 November. Kita mengingat pahlawanku, inspirasiku bergerak bersama untuk Indonesia maju. Untuk Anda mungkin belum sempat mendengarkan atau menyaksikan, bisa siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro1 RRI Palembang. Dan selain itu kita di program Halo RRI. Baru saja Anda ikuti dialog Palembang pagi ini.